Para investor baik domestik dan pasar global kini menanti hasil kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Sejumlah lembaga riset dan institusi keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun ini berada di bawah level 5%. Sebaliknya, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini. Simak informasi berikut ini. Ketidakpastian global dan ancaman risiko domestik masih menjadi hambatan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2017 dapat mencapai angka 5,1%. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yakin pertumbuhan ekonomi di atas 5% karena membaiknya harga komoditas. Bukan hanya itu, pemerintah meyakini kinerja ekspor dan realisasi investasi yang meningkat sejak awal 2017. Namun, tampaknya Bank Indonesia atau BI tidak seoptimistis dengan pemerintah. Bank Indonesia meramalkan kinerja ekonomi kuartal pertama 2017 akan bergerak lambat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara beralasan faktor turunnya konsumsi masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama berpotensi menurun. Sejumlah institusi keuangan dan lembaga riset juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini akan berada di bawah level 5%. Universitas Indonesia dan Bahana Sekuritas memprediksi angka pertumbuhan ekonomi berada di level 4,95%. Sementara Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dan Samuel Sekuritas memproyeksi kinerja pertumbuhan masing-masing berada di angka 4,9% dan 4,92%. Sementara melalui survei proyeksi indikator makroekonomi yang dilakukan Bank Indonesia mencapai 5,04%. Meski proyeksi lembaga ini tidak sejalan dengan pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap harus berkualitas. Ketimpangan antara kaya dan miskin harus semakin sempit. Pemerintah juga perlu mengantisipasi sejumlah faktor global seperti kenaikan suku bunga The Fed dan ketidakpastian perekonomian Tiongkok. Kus Indra, CNN Indonesia. Bulan April biasanya menjadi penantian bagi investor maupun pemerintah untuk menimbang-nimbang kebijakan lanjutan strategi perekonomian yang akan mereka lakukan ke depannya. Sejumlah indikator keberhasilan program akan diukur. Salah satu yang menjadi pertimbangan tentu saja produk domestik bruto atau yang lebih familiar kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti apakah proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2017? Kami akan membahasnya di segmen The Analyst. Dan di studio saat ini sudah bersama saya Lana Sulistianingsih, ekonom Samuel Asset Management. Selamat datang, Mbak Lana. Selamat datang. Iya, terima kasih. Kita sudah lama juga tidak berbicara mengenai ini. Terakhir tahun lalu ya. Dan ini pas sekali momennya dan jadi mungkin saya mulai dari pertama itu ialah pemerintah masih optimistis akan ada di 5%. Kalau Anda sendiri melihat seoptimis apa sebenarnya ekonomi kita untuk achieve target tersebut? Apakah masih Anda melihat ada celah pesimistik gitu, nggak mungkin mencapai 5%? Untuk kuartal 1 untuk 2017, ya. Kalau kita perhatikan beberapa data ya yang kita anggap sebagai indikator untuk bisa membaca ekonomi kita di kuartal 1, diantaranya adalah penjualan retail. Penjualan retail itu Januari, Februari nggak bagus, Mas. Maret memang ada perbaikan. Terus kemudian kredit dari perbankan dan simpanan dari masyarakat itu juga sampai data yang terakhir di bulan Januari, Februari itu juga masih lambat. Masih ada perlambatan ya, walaupun sudah lebih baik dari bulan atau bulan lalu atau bahkan Desember tahun 2016, tetapi kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2016 itu melambat kredit dan simpanan. Yang lain lagi import. Import juga masih ada perlambatan, khususnya di 2 bulan. Memang Maret itu jauh lebih baik. Dan yang kita lihat lagi adalah rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia dan di bank komersial. Ini numpuk. Berarti maksudnya tidak penyerapan anggarannya kurang optimal? Iya, artinya spending pemerintah itu lebih lambat dibandingkan penerimaan pemerintah. Nah, padahal kita tahu bahwa pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu motor ekonomi, ya. Dan ketika konsumen terlihat memang agak pelemahan, ternyata di sisi pengeluaran pemerintah juga ada pelemahan. Nampaknya 5% itu masih agak berat ya. Masih agak berat? Iya. Berarti kalau dari Anda sendiri melihatnya di persentase berapa? Kami punya
proyeksi di 4,92. 4,92%. Ya, year on year-nya di kuartal Year on year ya. Iya. Baik, nah kalau kita melihat angka ini tadi kan cukup di bawah target pemerintah. Terkait juga kalau kita bicara faktor yang akan membantu memboost pertumbuhan ekonomi kan tentunya domestic consumption, terutama khususnya di Indonesia. Dan kalau kita melihat memang bursa saat ini cukup bergairah. Bahkan tadi sempat menyentuh angka 5.700, tetapi kebalikannya ialah seperti Mbak Lani sudah menyatakan juga, retail menurun 20%. Kalau kita lihat sekarang Tanah Abang mungkin salah satu contohnya sepi. Apakah ini akan berlangsung lama atau memang siklusnya nanti menjelang Lebaran dan puasa akan balik lagi? Ya, kami memang konfirmasi juga ya di data emiten, di penjualan Ramayana, penjualan Ace Hardware gitu ya, itu memang ada perlambatan terutama Januari Februari. Nah, Maret memang agak lebih baik gitu Mas Rian. Nah, kami perkirakan begini, memang ada tendensi konsumen itu menunda konsumsinya di kuartal 1 karena di kuartal 2 itu jatuh faktor musiman, ketemu puasa, Lebaran, tahun ajaran baru, mudik. Nah, ini mungkin di tengah ekonomi yang tahun 2016 itu juga belum begitu bergairah, konsumen menahan diri untuk tidak terlalu agresif berkonsumsi, menunggu saat nanti di kuartal 2 khususnya untuk puasa Lebaran. Jadi saya kira sih kuartal 2 akan lebih baik pastinya karena ada faktor musiman tersebut. Nah, harapannya kita jangan sampai kehilangan momentum terutama dari pengeluaran pemerintah ini. Pengeluaran pemerintah, baik. Pengeluaran pemerintah ini masih numpuk dan biasanya ketika puasa Lebaran sampai akhir mudik itu memang agak melemah juga. Jadi kita jangan sampai kehilangan lah momentum di kuartal 2 khususnya dari pengeluaran pemerintah ini. Baik, faktor melemahnya pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah di awal kuartal pertama 2017 itu sebenarnya kalau Anda melihat karena apakah memang pemerintah lagi cukup mengantisipasi faktor eksternal seperti itu atau ada hal lain? Sebetulnya di kuartal 1 itu kalau kita lihat pola pengeluaran pemerintah itu memang selalu lambat. Tetapi tahun 2017 ini lebih lambat loh dari 2016. Nah, mungkin saja pemerintah ingin memastikan dulu penerimaannya karena kan ada tax amnesty tahap 3 ya. Benar. Di kuartal 1. Mungkin perlu untuk melihat cash flow yang apa namanya yang akan diperoleh lah untuk sampai tahap 3 itu berapa. Nah, tetapi kita sudah kehilangan momentum di kuartal 1. Kita sudah kehilangan momentum di kuartal 1. Betul. Berarti dengan kata lain sebenarnya dana tersebut cukup besar masuk ke portofolio tapi tidak langsung ke sektor real dan tidak langsung direalisasikan menjadi belanja. Baik, sementara kalau dari sisi yang lain selain belanja pemerintah, domestic consumption juga investasi kan juga sebenarnya bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ini Anda sendiri melihat apakah belum terlalu optimal sebenarnya investasi? Kalau data investasi sayangnya belum kita peroleh ya dari BKPM ya. Tetapi kalau kita lihat respon dari pelaku usaha untuk kuartal 1 itu memang ada perbaikan. Tetapi apakah sebaik kuartal 1 2016? Saya kira tidak begitu. Kenapa? Karena pengusaha itu biasanya merespon konsumen. Ketika penjualannya nggak begitu bagus, dia juga akan menahan diri untuk tidak terlalu agresif berinvestasi. Investasi dalam hal ini adalah menambah produksi, juga menambah bahan baku ya. Itu tadi terlihat di impor, Mas. Ketika impor Januari Februari itu juga masih melambat, indikasi kelihatannya pelaku usaha juga menahan diri. Nah, Maret memang ada perbaikan di permintaan domestik, khususnya di impor bahan baku dan barang modal itu membaik. Tetapi lagi-lagi kami kira ini respon dari pelaku usaha untuk mengantisipasi puasa Lebaran. Yang biasanya importnya itu 3 bulan sebelum hari H. Jadi Mei itu puasa kan, kita mungkin akhir Mei puasa, tapi kegiatan perusahaan itu sudah mulai mengantisipasi sejak Februari atau Maret. Baik, berarti dengan target pemerintah sepanjang 2017 ingin mencapai target pertumbuhan 5,3%, misalnya seperti itu, otomatis di kuartal kedua dibutuhkan kurang lebih 5,3 atau 5,4% ya. Dan kalau kita melihat dari 3 program pemerintah, sektor prioritas, pengolahan, pertanian, dan pariwisata, Anda sendiri melihat yang mungkin akan cukup cepat begitu efeknya, dari sektor mana? Apakah pariwisata cukup mampu diandalkan? Ya, saya kira pariwisata bisa ya, karena kan kita ini kalau punya waktu libur aja ya, rasanya udah nggak tahan untuk di rumah ya, jadi harus pergi ya. Nah, itu yang saya kira bisa dimanfaatkan karena kita punya libur Lebaran nanti bersamaan mungkin dengan libur anak sekolah ya, cukup lama lah, ada banyak long weekend. Nah, ini saya kira sih cukup membantu untuk menambah gitu ya pengeluaran dari konsumsi rumah tangga, terutama di kuartal 2 tersebut. Berarti ada peluang ya nanti di musim liburan begitu ya? Ya, kita punya kuartal 3, 4 yang biasanya spending pemerintah itu cukup agresif di sana. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah bisa mengejar lah ketertinggalan di kuartal 1 dan mungkin kuartal 2 juga ya. Mudah-mudahan di situ ada upaya cukup kuat gitu ya. Asal
jangan kemudian ada pemangkasan anggaran nih. Oke, pemangkasan anggaran juga ditakutkan. Bisa menjadi potensi untuk bisa sulit gitulah bagi pemerintah untuk bisa merealisasikan pengeluaran yang agresif di kuartal 3 dan 4 kalau ada pemangkasan anggaran. Kan APBNP baru akan diajukan Juni. Baik. Tapi apakah mungkin pemerintah cukup menahan anggaran ini karena juga berpatokan sama money follow program tadi. Jadi melihat ketika ada program yang tidak terlalu optimal, akhirnya juga menahan belanjanya. Sementara sekarang kan dana lebih dioptimalkan untuk ke daerah-daerah dari desa-desa. Anda sendiri melihat apakah itu juga menjadi kendala tersendiri? Ya, itu betul. Memang cash flow pemerintah juga harus diperhatikan. Artinya penerimaan, terutama dari sisi penerimaan pajak ya. Kalau kita bicara perpajakan dan di dalamnya itu ada cukai, itu saja sudah turun drastis di kuartal 1. Ya, penerimaan cukai itu turun banyak. Sementara pemerintah sendiri kemungkinan untuk mengejar, untuk kuartal 1 saja masih di bawah target, Mas. Jadi biasanya itu rata-rata kuartal 1 penerimaan perpajakan, itu termasuk cukai, itu sudah mencapai 20% lebih. Per Maret kemarin itu baru mencapai 16%. Jadi memang ada potensi shortfall ya di penerimaan perpajakan. Nah, kalau pemerintah tidak mau menambah defisit anggarannya dan saat ini masih bertahan di 2,6%, berarti harus ada pengeluaran yang dikorbankan. Nah, pengeluaran yang mana? Nah, kalau tadi ada pengeluaran yang terkait dengan daerah gitu ya. Nah, ini yang sudah teralokasi seharusnya bisa direalisasikan. Nah, problemnya kan sering kali yang jadi masalah ketika dana alokasi yang sudah dari pemerintah pusat disampaikan ke pemerintah daerah, dana ini kembali mengendap lagi di perbankan. Nah, inilah yang upaya yang seharusnya oleh daerah itu betul-betul dimaksimalkan dana itu untuk kegiatan pembangunan gitu ya. Dan itu pastinya diharapkan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya kuartal ke depannya. Dan mengenai faktor gejolak eksternal seperti Semenanjung Korea dan juga mungkin Trump yang ingin mengintervensi mata uangnya, apakah Anda melihat ini akan berpengaruh langsung kepada perekonomian tanah air atau justru kita cukup punya fundamental ekonomi yang cukup kuat saat ini? Kalau dari sisi domestic sektor, saya kira kita masih bisa mengandalkan ya, artinya konsumsi rumah tangga kita itu masih cukup lah untuk kita bicara ekonomi 5% itu sebetulnya masih ada ruang untuk tumbuh di situ. Asalkan konsumsi rumah tangga itu betul-betul dijaga. Artinya harga-harga bisa dikendalikan dengan baik sehingga daya beli masyarakat itu bisa terjaga. Nah, dengan kita mengandalkan konsumsi rumah tangga, kalaupun ada eskalasi ya dari geopolitik di Semenanjung Korea, saya kira itu masih bisa dikompensasi dengan pengeluaran rumah tangga ya. Mungkin beberapa yang terkait misalkan ekspor, yang terkait dengan global kita akan tertekan, terkait dengan portofolio mungkin tidak hanya pasar di Indonesia. Saya kira kalau Semenanjung Korea ini memanas, investor juga ragu ke Asia ya, tidak hanya ke Indonesia tetapi juga ke Asia. Nah, itu perlu kita pertimbangkan efeknya nanti ke rupiah. Kalau rupiah melemah tentunya biaya produksi, nah itu merembet kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan BI kan punya cadangan devisa cukup lumayan, 121,8 miliar US dollar untuk posisi per Maret. Mudah-mudahan ini bisa dipakai lah untuk menjaga stabilisasi rupiah. Dan kalau dengan mungkin sekarang pemerintah, Anda memprediksi, Samuel memprediksi itu ada di 4,92%. Lantas sepanjang 2017, kira-kira endingnya seperti apa? Apakah happy ending atau nggak terlalu happy? Akan sampai nggak target 5,3% ini? Kalau senario moderat kami sih ada potensi ke arah 5,18%. 5,15, baiklah kalau 5,18%. Tapi kalau ke lebih dari 5,3 atau 5,3 mungkin masih jauh ya. Itu pun dengan asumsi ekspor itu continue naik. Baik. Ekspor ini yang akan banyak membantu karena harga komoditas kelihatannya cukup stabil. Ya. Terus permintaan dari mitra dagang terutama Cina kelihatannya juga sudah membaik. Nah, kalau volume dari ekspor itu membaik bukan karena harga ya. Nah, ini akan membantu meningkatkan ekonomi domestik juga. Karena kalau harga komoditas membaik, Mas, ekspor membaik, ekonomi daerah itu membaik. Dan ekonomi daerah itu punya daya beli yang cukup kuat juga untuk sektor-sektor retail. Ramayana itu penjualannya paling kuat di luar Jawa gitu ya. Jadi ya kita berharap harga komoditas ini relatif stabil, global demand juga masih bagus, ya, sehingga
masih tertolong lah dari ekspor sehingga 5,18 bisa lah. Baiklah, kalau begitu kita melihat tadi dengan prediksi 5,18% itu, semoga yang menyaksikan juga banyak mungkin para pelaku tambang, para pelaku pertambangan yang bermain di sektor komoditas juga akan meningkatkan volume ekspor mereka. Juga mungkin para wanita akan lebih banyak expand uang lagi mungkin. Karena faktor peningkat juga domestic consumption ya. Baik, Lana Sulestiana, terima kasih sudah berbincang di Studio 2 CNN Indonesia.